Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisha Melianti Fitri dengan NIM 2215-10142 dengan mata kuliah standarisasi kesehatan lingkungan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat mengenai tentang standarisasi kesehatan lingkungan. Untuk temanya akan saya jelaskan di slide kemudian. Berikut materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dan sejarah standarisasi lingkungan, tujuan dan manfaat dari standarisasi lingkungan, termasuk data dan visualisasi pada gambar tersebut. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari standarisasi lingkungan. Standarisasi lingkungan merupakan perangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Standarisasi lingkungan dapat digunakan sebagai alat bantu dan fokus terhadap pengendalian aspek lingkungannya atau arah aktivitas, produk, dan pelayanan Anda berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Sebagai contoh, emisi udara, tanah, atau air. Organisasi wajib menjelaskan apakah yang mereka akan lakukan, mengikuti prosedur yang tersedia, dan mendokumentasikannya, upaya-upaya mereka untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan perbaikan. Untuk penjelasan pengertian selanjutnya, yaitu standarisasi lingkungan merupakan upaya penting dalam harmonisasi tanggung jawab sosial perusahaan dan instrumen hukum di Indonesia. Standarisasi lingkungan berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Implementasinya memerlukan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan daya saing produk di pasar global. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah dari standarisasi lingkungan. Penggunaan istilah lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi. Lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan. Lingkungan hidup juga memiliki makna berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal tersebut disebutlah terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian atau lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, kaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maka dari itu dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat tumbuhnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidaksenambungan di antara komponen, terganggunya fungsi komponen, atau sama sekali tidak mampu berfungsi seperti biasanya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan dari standarisasi lingkungan. Terdapat tujuan dari terbentuknya standar sistem internasional lingkungan atau yang dikenal dengan ISO 14001. Tujuan tersebut memberikan keuntungan terutama untuk lingkungan yang menjadi sarana atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, terutama dalam dunia kerja industri yang saat ini sudah ke arah yang lebih maju. Yang pertama, yaitu tujuan diadakannya standarisasi lingkungan di Indonesia yaitu dapat membantu organisasi mengurangi efek negatif terhadap lingkungan, baik darat, air, ataupun udara, atas seluruh operasional yang mereka jalankan. Yang kedua, selain itu tujuan dari standarisasi lingkungan dapat membantu organisasi dalam rangka mentaati seluruh aturan tentang lingkungan yang berlaku, regulasi ataupun persyaratan lain terkait dengan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu organisasi meningkatkan kualitas dari lingkungan kerja yang menjadi bagian wilayah industri, suatu negara, industri, perusahaan, ataupun lembaga.
Penjelasan yang lain mengenai tujuan dari standarisasi lingkungan yaitu yang pertama adalah standarisasi lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan, mendorong inovasi industri ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk-produk berkelanjutan. Yang kedua yaitu implementasi standar seperti ISO 26000 dapat mengharmonisasi tanggung jawab sosial perusahaan dan menjadi instrumen hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu standarisasi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi. Yang keempat yaitu di tingkat nasional dan global, integrasi kebijakan smart environment diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi standar sistem manajemen lingkungan. Ini melibatkan transformasi teknologi dan nilai-nilai etis society 5.0 serta pengukuran standar pencapaian melalui ketersediaan layanan publik terkait pengelolaan energi, air, tanah, dan limbah. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mencapai kemanfaatan lingkungan hidup bersama dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang manfaat dari standarisasi lingkungan. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Penerapan SML memungkinkan perusahaan untuk secara signifikan menurunkan risiko kerusakan lingkungan atau dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Langkah-langkah konkret termasuk manajemen limbah yang efisien, pengurangan emisi, dan dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. SML dapat meningkatkan efisiensi organisasi dalam proses produksi dan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan evaluasi terus-menerus, membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi jejak lingkungan. Yang ketiga, yaitu peningkatan kinerja manajemen dan moral kerja. Implementasi SML dapat membawa peningkatan kinerja manajemen dan moral kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam upaya pelestarian lingkungan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang keempat yaitu peningkatan kepuasan konsumen. Perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungan dalam proses produksi dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Konsumen cenderung lebih mendukung perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya yang kelima adalah pemenuhan peraturan lingkungan. Penerapan SML membantu perusahaan memenuhi persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku. Ini tidak hanya menciptakan kepatuhan hukum tetapi juga mencerminkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keenam yaitu adalah pengakuan internasional. SML adalah standar internasional yang diakui secara global. Penerapan SML dapat membantu perusahaan memperoleh pengakuan internasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan citra global. Yang ketujuh, integritas dengan sistem manajemen mutu, yaitu SML dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk menciptakan sistem manajemen terpadu yang lebih efektif. Integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola aspek kualitas dan lingkungan secara holistik. Yang kedelapan yaitu pengurangan biaya produksi. Penerapan SML dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Praktik berkelanjutan seringkali juga berdampak positif pada efisiensi operasional, membantu mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada dua manfaat lagi yang terakhir. Yang kesembilan adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Penerapan ASML dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, mitra usaha, dan masyarakat. Perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan cenderung dihormati dan dianggap sebagai pemimpin industri. Yang ke-10 yaitu dapat membuka peluang bisnis baru. Penerapan SML dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan. Hal ini mencakup pengembangan produk atau layanan ramah lingkungan yang dapat menarik pelanggan yang semakin peduli dengan aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai data polusi udara di Indonesia. Polusi partikel 2,5 mikron atau dikenal sebagai PM2,5 di Indonesia pada tahun 2022 dilaporkan menjadi yang terburuk ke-26 secara global. Kualitas udara di Indonesia sedikit membaik dibandingkan laporan tahun sebelumnya.
tapi masih tetap menjadi yang terburuk di Asia Tenggara seperti yang ada di dalam gambar ini. Menurut data yang tercantum di sini, Jakarta tetap memegang yang pertama menjadi polusi udara terburuk. Oke, selanjutnya di sini saya mencantumkan peta distribusi parameter pencemar di Indonesia tahun 2025. Kualitas udara berdasarkan PM2,5 menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan sebaran konsentrasi PM2,5 per jam. Kondisi kualitas udara diberikan menurut label warna yang merujuk pada kondisi kualitas udara tertentu berdasarkan tentang konsentrasi PM2,5. Pelabelan ini dibuat berdasarkan peraturan BMKG nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika nomor 2 tahun 2020 tentang penyediaan dan penyebaran informasi kualitas udara. Di sini saya mengambil live report dari kualitas udara berdasarkan PM2,5 di Indonesia pada tanggal 23 April kemarin. Di sini sebagian besar di Indonesia, kualitas udaranya sangat baik, tapi di Jakarta dan sekitarnya tetap memegang posisi dengan kualitas udara yang termasuk, sedikit kurang baik atau bisa dibilang di sini sedang. Di sini terdapat warna biru di sekitaran Jakarta dan sekitarnya, sedangkan di Indonesia daerah lain termasuk, mendapat kualitas udara dengan cukup baik. Penjelasan selanjutnya yaitu visualisasi data dalam konteks standarisasi lingkungan berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pemantauan secara grafis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam konteks lingkungan, visualisasi dapat berupa grafik tren pencemaran udara, peta distribusi parameter pencemar seperti yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, dan tabel hasil pengukuran dan foto lokasi pemantauan. Standarisasi lingkungan mengacu pada pengukuran dan pengelolaan parameter lingkungan sesuai standar resmi berdasarkan visualisasi data lingkungan adalah teknik penyajian data tersebut dalam bentuk gambar, grafik, peta, dan diagram yang mempermudah interpretasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan, yaitu standarisasi lingkungan merujuk pada pengembangan dan penerapan standar yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mengelola dampak aktivitas manusia terhadapnya. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, hingga emisi gas rumah kaca. Standarisasi lingkungan bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan secara efektif melalui pedoman dan sistem manajemen yang terstruktur. Penerapan standar seperti ISO 14001 membantu organisasi dalam memantau dan mengendalikan isu-isu lingkungan, mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Tujuan dari standarisasi lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja untuk organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan standar, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Sudah selesai penjelasan yang presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.